Jadi ketika seorang muslim itu memegang senjata, menarik pelatuk senjata untuk membunuh orang lain, itu pasti akan dikaitkan dengan terorisme. Itu akan dikaitkan dengan radikalisme. Padahal sebenarnya kan tidak selamanya seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam menjadi target teror, ya mereka dianggap kriminal biasa. Nah, ini menjadi problematik kan. Ini kenapa kok bisa begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir semua? Kembali lagi bersama saya di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Diplomasi, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Juliana Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Baik Sobat Ngalir, episode kali ini cukup spesial karena kita kedatangan tamu yang cukup spesial juga. Dia adalah salah satu dosen di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang kebetulan mengampu salah satu mata kuliah yang akan dibahas pada kali ini, yaitu mengenai mengupas akar terorisme global, yaitu Bapak Hasbi Asfar PhD. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sehat juga. Baik Pak Hasbi, ini sangat menarik berbicara mengenai mata kuliah terorisme ini, apalagi kita akan mengupas mengenai akar terorisme global. Dan Sobat Ngalir juga pasti sangat penasaran karena kita kedatangan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, pasti Sobat Ngalir penasaran mengenai bagaimana sebenarnya yang dibahas dalam mata kuliah ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih Pak hal menarik dalam mata kuliah terorisme ini Pak? Mata kuliah terorisme yang menarik adalah kita belajar terorisme dari banyak pendekatan. Baik. Ya. Karena selama ini kan kalau kita bicara mengenai terorisme itu kok kesannya Islam terus. Betul. Mengenai terorisme kok Al-Qaeda terus, ISIS terus. Emang terorisme itu yang mereka gitu kan. Terus emang kalau kita ingin menghadapi mereka harus dengan kekerasan, harus dengan penghancuran. Gitu kan. Dan itu memang perspektif yang umum di masyarakat kita. Kalau membahas tentang terorisme itu ya bahasannya itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa yang harus dihadapi secara keras, tanpa ampun. Dan itulah salah satunya solusi untuk membasmi masalah terorisme. Nah, dalam mata kuliah yang saya ampu ini, itu mahasiswa berupaya untuk dikasih tahu dan diberikan pemahaman bahwa masalah terorisme ini memiliki dimensi yang sangat luas. Yang tidak hanya membahas mengenai masalah bahwa mereka adalah pelaku kriminal gitu. Tapi ada dimensi-dimensi lain yang dibahas di sana yang membuat mahasiswa itu lebih terbuka cara berpikirnya. Bahwa terorisme itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang diberitakan di TV-TV. Dan ternyata membahas terorisme itu adalah masalah yang sangat kompleks gitu. Yang perlu keterbukaan berpikir untuk bisa melihat. Baik, menarik sekali Sobat Ngalir membahas tentang mata kuliah terorisme ini karena kita bisa membuka pikiran kita untuk lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan mengenai terorisme ini. Karena banyak sekali mungkin pandangan-pandangan di luar sana yang menganggap terorisme ini atau melihat terorisme ini hanya dalam satu kacamata saja. Tapi dalam mata kuliah ini kita bisa mendapatkan banyak kacamata, banyak perspektif untuk melihat lebih luas mengenai isu terorisme. Baik Bapak, mengenai terorisme itu sendiri sebenarnya saat ini terorisme menjadi isu yang sangat hangat, betul Pak? Dan mungkin Sobat Ngalir penasaran, bagaimana ini isu terorisme ini bisa menjadi sangat hangat? Apa sih yang melatar belakangi adanya isu-isu terorisme ini Pak gitu? Atau awal mula dari isu terorisme ini? Oke, bicara sejarah berarti ya? Betul Pak. Yang pertama adalah terorisme itu walaupun dia menggunakan istilah ism atau paham di dalamnya, di belakangnya, tapi dia bukanlah paham yang sama dengan isme-isme yang lain. Seperti kalau kita bicara liberalisme itu kan paham produk pemikiran kan? Kita bicara sosialisme itu produk pemikiran. Nah kalau bicara mengenai terorisme itu sebenarnya bukan produk pemikiran, tapi dia adalah sebuah metode yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu yang terorganisir yang bertujuan mencapai kepentingan politik mereka dengan cara menciptakan teror di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Targetnya bisa masyarakat atau publik, bisa simbol-simbol kekuasaan yang mereka anggap musuh, ya atau bisa
ya aparatur pemerintah itu sendiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah strategi yang dipakai oleh siapa saja, oleh orang yang berlatar belakang apa saja, dan usia praktek terorisme itu sudah sangat lama, gitu. Sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan di era Imperium Romawi juga sudah ada gitu. Kalau kita bicara sedikit sejarahnya, misalnya ada kelompok fundamentalis Yahudi waktu itu yang benci terhadap Imperium Romawi atau rezim Romawi waktu itu, yang kemudian melakukan tindakan atau perjuangan gerilya atau perjuangan melakukan tindakan teror untuk mengejar atau membunuhi orang-orang Yahudi yang pro terhadap rezim atau Imperium Romawi waktu itu. Itu sudah sangat lama sekali kan, sebelum Masehi. Kemudian ditarik sampai ke sini juga kita misalnya mendengar istilah The Assassins, ya kan? Salah satu sekte satu kelompok pembunuh di sekte Ismailiyah Syiah di era perang salib abad ke-11 abad ke-12 yang fungsi mereka adalah membunuhi pasukan-pasukan salib gitu atau tokoh-tokoh atau figur-figur Kristen waktu itu di Timur Tengah. Tapi dalam skala, kalau kita lihat skalanya itu terorisme dalam skala yang sangat kecil, regional. Tapi kalau kita bicara mengenai terorisme dalam skala global atau trust boundaries, itu dimulai pada saat munculnya gerakan anarkisme di abad 19. Gerakan anarkisme itu gerakan yang dimotori oleh tokohnya Michael Bakunin. Dia adalah seorang pemikir anarki yang anarki itu apa ya? No rule, no authority. Tidak ada pemerintah, tidak boleh ada otoritas. Si Bakunin ini sebenarnya adalah mitra atau temannya Karl Marx waktu itu. Tapi dia berbeda pendapat terkait bagaimana metodologi untuk menerapkan negara komunis atau sosialis. Kan? Kalau Marx mengatakan kita masih butuh negara sebagai transisi untuk menciptakan masyarakat sosialis. Kalau Bakunin tidak. Bakunin mengatakan tidak. Negara itu karakternya adalah represif, sehingga negara tidak dibutuhkan dalam melakukan revolusi. Nah, sehingga metode utama mereka adalah kekerasan. Nah, dan salah satu momentum, salah satu peristiwa yang besar sekali dampaknya adalah kelompok anarkis atau kaum anarkis yang membunuh pewaris tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand 1914 yang mengakibatkan terjadi the first global war, perang dunia pertama di dunia gitu dalam skala global. Jadi Franz Ferdinand itu dibunuh oleh kelompok anarkis gitu. Itu sejarahnya yang pertama secara global ya. Kemudian setelah itu muncul gelombang kedua sejarah. Jadi ada seorang penulis yang namanya Rapoport yang menulis tentang artikel 2013 yang menulis tentang 4 gelombang terorisme global. Gelombang pertama yang disebut sebagai gelombang anarki, terorisme anarkis. Yang kedua ada yang disebut sebagai gelombang anti-kolonial. Jadi dia menyebutkan bahwa pasca Perang Dunia Pertama, kemudian sampai Perang Dunia Kedua muncul kelompok-kelompok di banyak negara yang dijajah, ya, oleh penjajah itu membentuk gerakan-gerakan milisi, gerakan-gerakan pemberontak, melakukan aksi-aksi teror untuk mengusir penjajah yang menjajah mereka. Ya tujuannya adalah nasionalisme gitu kan, kemerdekaan. Itu yang dia sebut sebagai anti-colonial wave. Kemudian muncul lagi di era Perang Dingin, New Left, gerakan-gerakan kiri Marxis, termasuk di Amerika Latin itu banyak. Yang dipimpin oleh Che Guevara yang kita kenal waktu itu, sangat terkenal ya, yang juga ikut mendukung revolusi Kuba, sosialisme Kuba. Mereka juga dikategorikan sebagai kelompok teroris. Kenapa kelompok teroris? Karena mereka melakukan perlawanan atau perjuangan melawan rezim kapitalis yang berkuasa di Amerika Latin yang disupport oleh Amerika Serikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahun 79 itu disebut sebagai awal dari religious terrorist wave atau gelombang terorisme religius yang berlatar belakang agama. Dan waktu itu memang secara dominan sampai hari ini yang menjadi ikonnya adalah kelompok-kelompok Islam. Kenapa 79? Karena 79 itu adalah awal mula Uni Soviet datang dan menginvasi Afghanistan. Dan sampai hari ini muncul berbagai macam kelompok kan, ada Al-Qaeda, kemudian Taliban juga bahkan digolongkan, termasuk juga ISIS beberapa waktu terakhir juga digolongkan. Pertanyaannya kenapa kok bisa sampai sekarang menjadi sangat dominan dan sangat hampir setiap waktu ya kita disuguhi oleh tontonan terorisme. Sangat kontroversial memang jawabannya. Ada yang mengatakan ini sebenarnya permainan politik.
Nah, gitu. Ini dibagi oleh kepentingan politik rezim tertentu atau bahkan rezim global gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ya memang ada kelompok seperti itu yang mereka memang pelakunya. Gitu. Jadi dua ekstrim, ada dua mainstream yang berbeda. Ada yang mengatakan ini sebenarnya pelaku utamanya adalah rezim, gitu. Rezim global misalnya, Amerika, intelijen dan kawan-kawan. Ada yang mengatakan ya pelakunya memang pelaku utamanya adalah pelaku pengobat itu. Gitu. Nah, memang perdebatannya di situ sampai hari ini. Tapi kalau kita lihat secara umum apa yang membuat kok bisa banyak gerakan-gerakan jihad muncul hari ini, ya kita bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam sekarang di seluruh dunia ya. Ada isu Israel Palestina yang kita lihat bagaimana pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan tidak ada negara Muslim satupun yang melakukan pembelaan gitu secara fisik terhadap mereka. Nah itu yang membuat muncul kesadaran dan solidaritas umat Islam, apalagi yang apa namanya yang suka berperang itu yang semangat. Ya mereka mengatakan ya kalau negara-negara tidak berjuang untuk melindungi kaum muslimin di Palestina misalnya, sudah kita ikut berjuang. Sama dengan kasus Afghanistan kemarin tahun 79 diinvasi oleh Soviet. Nah siapa yang bisa melindungi umat Islam di Afghanistan? Ya kan tidak ada gitu negara dalam level negara kan. Sehingga apa yang terjadi? Itu menjadi magnet bagi para mujahidin, para umat Islam di berbagai negara datang ke Afghanistan dan ikut berjuang melawan Soviet dan berhasil mengalahkan Soviet gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena umat Islam itu punya satu solidaritas. Ya, jadi umat Islam itu meskipun sampai hari ini Islam itu memiliki terbagi dalam beberapa negara, 50 negara lebih. Tapi kalau bicara solidaritas umat Islam, wah itu tidak terbatas oleh negara bangsa gitu. Fenomena ISIS kemarin kan, ISIS mendeklarasikan negara Islam. Banyak orang Indonesia yang ke sana, ya kan? Itu menandakan, terlepas dari ISIS itu kita pro atau kontra, tapi itu menandakan bahwa umat Islam itu dimanapun mereka berada, itu mereka punya ikatan hati gitu, ikatan keyakinan yang membuat mereka akan saling support satu sama lain. Gitu. Dan kenapa muncul gerakan-gerakan jihad yang sekarang disebut teroris misalnya, yaitu mereka lahir dari kekecewaan sebenarnya, kekecewaan terhadap rezim global dan ketidakadilan politik global. Contohnya misalnya Palestina Israel. Israel sangat jelas sekali kan melanggar banyak hukum internasional. Tapi kok negara-negara Arab yang kaya raya yang punya banyak senjata kok tidak mau terlibat lebih efektif. Nah, akhirnya mereka frustrasi kan, mereka mengatakan ya bantu ekonomi tidak akan efektif. Ini sama dengan orang yang dipukul, terus kita yang menonton habis lihat orang dipukul, kita kasih makan istirahat dulu, minum dulu, makan dulu. Habis itu yang mukul itu istirahat juga kan, habis itu mukul lagi. Ya betul. Habis dipukulin, ya udah istirahat dulu nih, santai-santai dulu. Dikasih perban, dikasih makanan, minuman, dikasih tempat istirahat yang enak, kasih handuk. Habis itu dipukul lagi, ya kan? Nah, menurut mereka ya tidak cocok. Ini adalah penjajahan fisik dan militer, harus dihadapi dengan militer. Ya sudah, kalau tidak ada negara yang mau, ya udah kita berjuang sendiri. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini salah satu penyumbang sebenarnya kenapa banyak akhirnya kelompok-kelompok Islam yang melakukan tindakan-tindakan, melakukan jalan perjuangan violence atau militer gitu. Karena mereka melihat tidak ada yang bisa kita andalkan untuk membela saudara-saudara umat Islam kecuali kita sendiri. Gitu. Itu salah satu faktornya ya kira-kira. Walaupun memang di tempat yang lain atau dalam perspektif yang lain ada memang kelompok-kelompok Islam yang, kalau yang pertama ini kan memang cita-citanya membela kaum muslimin yang tertindas ya. Yang kedua memang ada kelompok Islam yang mengatakan ya kita harus mendirikan negara Islam dengan cara jihad atau kekerasan. Gitu. Saya punya satu buku yang ditulis oleh seorang jihad lah, mujahidin gitu. Dia nulis buku tentang visi politik gerakan jihad. Jadi situ dia memetakan musuh terbesar kita siapa. Musuh terbesar pertama yang harus kita lawan adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Musuh yang kedua adalah rezim-rezim sekuler, boneka-boneka Amerika. Nah, perlawanan apa yang mereka lakukan ya senjata. Karena mereka mengatakan perlawanan paling efektif untuk memerangi musuh-musuh Islam ya senjata. Siapa musuh Islam itu? Ya rezim global, kapitalis, sekuler. Yang kedua adalah ya rezim-rezim boneka yang berkuasa. Nah, mereka-mereka inilah yang akhirnya yang ya mungkin ya melakukan tindakan aksi kesana sini untuk menyerang simbol-simbol negara mungkin ya, menyerang simbol kepolisian, menyerang simbol-simbol Barat misalnya di dunia Islam. Jadi kita memang tidak bisa mengeneralisir ya semua kelompok. Ada memang yang motifnya memang membela umat Islam dan juga disebut teroris seperti Hamas kan. Seperti Hamas itu kan
websitenya Kementerian Luar Negeri Amerika teroris. Tapi ada tidak di dunia Islam yang mengatakan Hamas itu teroris? Tidak ada kan? Indonesia malah punya hubungan baik dengan Hamas. Ada perwakilan Hamas di Indonesia gitu. Ya nggak mungkin lah Indonesia mengatakan Hamas itu teroris. Tapi bagi Amerika dan kawan-kawannya ya Hamas adalah teroris. Tapi itu pembahasan lain lah kira-kira. Tapi intinya adalah bicara mengenai terorisme di dunia Islam itu memang bermacam-macam. Ada yang disebut teroris walaupun dia memang niatnya untuk membela umat Islam yang tertindas gitu ya, tidak diperlakukan tidak adil. Tapi ada yang melakukan itu memang karena mereka itu adalah metode mereka berjuang untuk menegakkan negara Islam. Oh, oke. Gitu. Jadi kira-kira ada setidaknya dua itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan terorisme dunia Islam. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Sangat menarik Sobat Ngalir. Namun sepertinya kita perlu memiliki beberapa episode untuk lebih menggali lebih dalam mengenai akar terorisme itu sendiri, karena tidak cukup sepertinya untuk dibahas dalam satu episode, betul Pak? Baik, menariknya adalah tadi saya sempat mengutip beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Pak Hasbi, dan saya menemukan beberapa hal yang baru juga menurut saya, bagi saya, bahwa mengenai bagaimana sebenarnya Islam ini memang beberapa yang mungkin orang Barat katakan sebagai teroris ini memiliki kepentingan-kepentingan sendiri, khususnya dalam memperjuangkan negara Islam atau ketika melawan ketidakadilan terhadap agama Islam. Nah, namun Pak, ketika kita berbicara mengenai teroris, acap kali teroris ini dikaitkan dengan Islam, bahkan selain yang kepentingannya untuk membela negara Islam gitu. Jadi mungkin mereka yang benar-benar niatnya itu untuk meneror tanpa ada sangkut pautnya dengan Islam, tapi seringkali ini dikaitkan dengan Islam. Nah, itu menurut Bapak apa sih sebabnya dan bagaimana Bapak merespon hal tersebut? Memang jawabannya banyak sekali. Oke, baik. Ya. Dan sangat kontroversial. Ada yang berpendapat begini. Ya karena memang ya di era sekarang pasca WTC itu ya memang faktanya Islam yang melakukan tindakan teroris. Ya, dan banyak kelompok Islam yang melakukan tindakan itu. Ya makanya wajar umat Islam sekarang menjadi tertuduh dan menjadi sehingga digeneralisir kan. Sehingga yang sekarang kan kalau bicara dengan hubungan antara Islam dan Barat, kalau ada umat Islam misalnya di Inggris, di Prancis melakukan tindakan kriminal, biasanya media itu yang akan ditelisik adalah dia punya jaringan terorisme tidak gitu. Padahal dia cuman ya kriminal biasa. Iya, betul. Ya kan? Sehingga itu yang terjadi. Jadi ketika seorang muslim itu memegang senjata, menarik pelatuk senjata untuk membunuh orang lain, itu pasti akan dikaitkan dengan terorisme. Itu akan dikaitkan dengan radikalisme. Padahal sebenarnya kan tidak selamanya seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam menjadi target teror, ya mereka dianggap kriminal biasa. Nah, ini menjadi problematik kan. Kenapa kok bisa begini? Betul. Ada yang mengatakan ya itu gara-gara umat Islam yang melakukan, minoritas umat Islam, segelintir umat Islam melakukan teror, itu yang menciptakan image negatif Barat terhadap umat Islam. Ada yang berpendapat begitu. Itu ini gara-gara segelintir ini nih, gara-gara Al-Qaeda nih, gara-gara ISIS, itu yang membuat Barat itu menjadi mengeneralisir. Jadi kesalahan utamanya itu ada di umat Islam. Kesalahan utamanya bukan di Barat, ada di umat Islam. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menghilangkan itu stigma negatif Barat terhadap Islam? Ya umat Islam harus lebih aktif berdakwah, menonjolkan Islam yang rahmatil alamin misalnya. Tapi ada perspektif lain yang mengatakan bahwa ya memang Barat itu dari dulu itu benci Islam, gitu. Jadi hubungan Barat dan Islam itu dari segi historis memang kalau kita tracing dari sejarah yang sangat lama ya, itu sejak era Perang Salib itu memang Barat itu sudah mengkonstruk Islam dalam pandangan yang sangat negatif. Ada narasi yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang mengutip Bible, gitu. Dia sebenarnya adalah penciplat agama Kristen, dia adalah pendosa, gitu. Jadi itu menjadi narasi yang sampai bahkan di sampai abad 19 di era Orientalisme, di era Barat menginvasi dunia Islam itu muncul kesan-kesan negatif terhadap Islam. Baik. Dan itu bertahan sampai sekarang. Jadi sebenarnya di Barat itu mereka masih punya gagasan yang buruk terhadap Islam, gitu. Terlepas dari adanya atau tidak adanya terorisme. Jadi mereka masih punya pandangan bahwa Islam itu tertutup, eksklusif, kemudian tidak mau berbaur, kemudian tidak terdidik, emosional, ya kan? Perempuannya itu direpresi, perempuannya itu dibatasi. Jadi mereka punya itu.
satu sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa ya kenapa isu global war on terror ini menjadi happening atau menjadi trending sekarang itu karena kepentingan global Amerika Serikat dalam level politik global. Contohnya apa? Salah satu momentum perang global melawan teror ini kan adalah meledaknya gedung WTC kan. Ya. Nah sampai hari ini banyak yang berpendapat tidak ada bukti konkret bahwa Al-Qaeda itu yang melakukan penyerangan. Gitu. Baik. Bahkan ada yang mengupas dalam perspektif ilmiah misalnya. Bahkan sampai ada yang membawa-bawa narasi bahwa ya kalau memang Al-Qaeda pelakunya, tapi kok bisa ya sebelum pesawat itu mendarat dan meledak, kok sudah ada kamera yang nge-shoot dari bawah. Oke, baik. Kayak lagi iklan. Make sense. Gitu. Oke. Kayak lagi bukan iklan, kayak lagi syuting. Syuting, gitu. betul. Kayak kita hari ini syuting kan. Kenapa kita ini kan sudah diarahkan sama teman-teman gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba gitu tiba-tiba ada yang syuting gitu kan. Kok bisa gitu? WTC itu dari banyak angle. Betul. Bahkan ada dari atas, ada kamera dari atas kan yang melihat dari samping pesawat itu nabrak. Angle-nya menarik, bagus gitu dari sisi media. Ada yang dari bawah men-shoot pakai kamera dan dilihat bagaimana. Akhirnya ada yang mengatakan, ya ini bisa aja. Dan pada hari itu katanya ya, tidak ada orang Yahudi yang masuk kerja di World Trade Center itu katanya. Ada juga yang mengatakan lagi perspektif sains, kalau nggak mungkin itu gedung itu bisa hancur dari atas. Dan pada saat itu hancur, itu katanya ada bom yang meledak di dalam gitu. Dan sehingga ada yang mengatakan bahwa ya bisa jadi di dalam itu sudah ada bom yang meledak. Itu yang menjadi legitimasi bagi orang yang mengatakan ini kayaknya kerjanya Amerika. Ditambah lagi dengan apa yang memperkuat argumen ini gitu. Mereka memperkuat argumen mereka dengan mengatakan hanya beberapa bulan. Jadi September kan, Oktober itu Amerika menyerang Afghanistan. Itu hanya 1 bulan gitu. Amerika menyerang Afghanistan dengan alasan Taliban tidak mau memberikan Osama bin Laden. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Osama bin Laden kan nyebrang ke Pakistan sembunyi gitu. Afghanistan lulu lantak kan. Terus Pakistan diapain? Kan nggak diapa-apain gitu. Maka Taliban, Osama bin Laden ada di sana gitu. Nah, terus apa yang didapatkan Amerika di Afghanistan? Yang dia dapatkan Amerika di Afghanistan adalah jalur minyak dari Turkmenistan, dari Laut Kaspia sampai ke Pakistan sampai ke India. Sehingga dia mengatakan ini sebenarnya serangan Amerika ke Afghanistan. Isu terorisme itu cuma menjadi ini saja cover menjadi alat justifikasi untuk menyerang Afghanistan untuk menaklukkan Afghanistan gitu. Baik. Karena kalau kita lihat sebelumnya itu memang ada negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dan Taliban yang berkuasa waktu itu. Negosiasi tentang apa? Tentang kerjasama pemipahan minyak, perusahaan Unocal gitu di situ. Yang membuat katanya pemerintahan Amerika agak stres dan jengkel sama Taliban. Itu ada di bukunya William Blum yang demokrasi. Judulnya itu apa ya? Saya lupa judulnya lah, nanti edit aja nanti. Judulnya itu adalah The Deadliest Export. The Deadliest Export. Demokrasi The Deadliest Export of Amerika gitu. Jadi situ ada satu bab yang menuliskan bahwa Afghanistan itu diserang oleh Amerika itu sebenarnya bukan karena sebenarnya bukan isu terorisme, yang karena tidak terbukti. Ya. Intinya sebenarnya adalah ya karena kepentingan ekonomi politik. Nah sehingga ada yang mengatakan mengapa Amerika itu sangat menggencarkan global war on terror karena mereka punya kepentingan besar di dunia Islam, kepentingan minyak, kepentingan jalur-jalur perdagangan, dan kepentingan mempertahankan rezim-rezim sekutu mereka di Timur Tengah gitu. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang mengancam di Timur Tengah itu adalah kelompok-kelompok Islam. Gerakan-gerakan Islam, pejuang-pejuang Islam yang mengancam. Dan memang narasi negara-negara Timur Tengah untuk melawan kelompok-kelompok oposisi itu adalah narasi bahwa mereka adalah kelompok radikal, mereka kelompok ekstremis, kelompok berbahaya. Jadi Amerika memang itu juga dalam banyak literatur menyebutkan bahwa mereka mengakui salah satu ancaman rezim atau salah satu ancaman pengaruh mereka di dunia Islam itu adalah gerakan politik Islam. Sehingga ada yang akhirnya menyimpulkan seperti itu bahwa ini adalah strategi Amerika sebenarnya untuk tetap mengontrol dunia Islam secara politik gitu dan meminggirkan
kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok pejuang Islam yang yang tidak ingin Amerika ada di sana. Itu jadi ada banyak perspektif untuk ini, ada banyak perdebatan di situ. Ada yang pertama ya, saya ringkas, ada yang pertama mengatakan ya kenapa Islam itu distigma sebagai teror karena ini pelakunya Islam sendiri. Siapa suruh, ya kan? Ya sama lah sederhananya gitu. Kalau ada misalnya di Indonesia lah skala sederhana gitu. Ada provinsi lain, suku di provinsi lain yang melakukan tindakan kejahatan di satu tempat. Itu kan bisa di generalisir kan, wah memang suku begitu kayak gitu misalnya kan. Betul. Itu memang sudah seperti itu gitu mereka. Walaupun itu salah. Jadi menurut yang pertama ini ya umat Islam juga begitu. Makanya ya tunjukkanlah Islam yang benar kalau mau dihormati. Tapi ada yang kedua mengatakan bukan. Barat itu sudah punya pandangan negatif terhadap Islam. Sehingga mereka yang memang begitu negatif itu. Yang ketiga ada yang mengatakan nah ini kepentingan politik global Amerika Serikat. Oke. Baik, menarik sekali Sobat Ngalir. Cukup panjang pembahasan kita kali ini, sampai sepertinya ini harus dibuat beberapa episode kalau kita mau explore lebih dalam. Oke, menarik untuk membahas ini, namun sayangnya Sobat Ngalir, diskusi kita akan berakhir sampai di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Aswar PhD yang telah bersedia untuk menjadi pembicara. Namun sebelum kami tutup, mungkin Pak Hasbi ada kata-kata atau closing statement kepada Sobat Ngalir atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang mau ngambil mata kuliah terorisme, atau mungkin pesan-pesan ke restoran Padang di depan, mungkin saya nanti pesankan. Monggo Pak Hasbi. Ya, mata kuliah terorisme ini memang diharapkan untuk memberikan berbagai macam pendekatan untuk bisa memahami fenomena terorisme global gitu. Sebagaimana secara ringkas saya sebutkan tadi ya. Jadi teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini, insya Allah akan mendapatkan pendekatan-pendekatan itu, pemahaman-pemahaman itu bahwa terorisme ini berbagai macam perspektif di sana yang saling berdebat, berbenturan satu sama lain. Tapi menurut saya itu bukanlah suatu hal yang negatif. Itu malah membuat kita menjadi terbuka pikiran kita untuk memahami sebuah fenomena yang disebut sebagai fenomena teror. Itu satu. Yang kedua, belajar terorisme ini bagi kalangan umum ya, yang menurut saya menambah literasi kita terkait dengan isu terorisme dan membuat kita menjadi kaya gitu. Menjadi kaya dan bisa merespon secara bijak dan secara kritis terhadap berbagai macam isu terorisme dalam level nasional maupun level internasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasbi. Baik Sobat Ngalir, itu dia dari diskusi kami pada episode kali ini. Jangan lupa dengarkan podcast Ngalir lainnya, episode lainnya di Spotify atau di YouTube HIUII. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube HIUII. Saya Agus Dirana Putra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.